Kembali di iNews Sore, pemirsa, Gunung Ruang di Sulawesi Utara kembali erupsi. Erupsi yang berlangsung sejak dini hari tadi membuat langit Manado gelap. Bandara Internasional Samratulangi Manado pun tutup sementara. Gunung Ruang di Kabupaten Sitoro, Sulawesi Utara kembali erupsi dan naik dari level siaga menjadi level 4 atau awas. Gunung Ruang erupsi pukul setengah 3 pagi dengan ketinggian kolom abu mencapai kurang lebih 2.000 meter di atas puncak. Diimbau masyarakat untuk menjauh 6 km dari pusat kawah aktif Gunung Ruang. Masyarakat yang bermukim di Pulau Tagulandang yang masuk dalam radius 6 km diimbau untuk segera dievakuasi ke tempat aman. Masyarakat Pulau Tagulandang harus mewaspadai potensi lontaran batu pijar, luruhan awan panas dan tsunami yang disebabkan runtuhan tubuh gunung api ke dalam laut. Erupsi yang terjadi sejak dini hari membuat langit kota Manado gelap. Bandara Internasional Samratulangi Manado pun ditutup sementara. Bursa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan HUT ke-72 Komando Pasukan Khusus atau Kopassus di lapangan Mako Kopassus Cijantung, Jakarta Timur. Prabowo mendapat sambutan hangat dari para prajurit. HUT ke-72 Kopassus mengusung tema Mengabdi dengan Kehormatan, Pelindung Sejati Kedaulatan. Acara diawali sejumlah pertunjukan dari para prajurit Kopassus. Sejumlah prajurit juga mempersembahkan lagu Kesatria Kusuma Bangsa untuk Prabowo yang merupakan danjen ke-15 Kopassus. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan kehebatan Kopassus yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Agus juga menyebut Kopassus disegani pasukan khusus di seluruh dunia. Kopassus juga akan melakukan terobosan-terobosan. Terobosan diantara lain berupa adopsi, inovasi, dan rekayasa teknologi mutakhir dengan memberdayakan industri pertahanan global. Pemirsa, Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar resmi dibubarkan pada Selasa siang. Pembubaran Timnas Amin diumumkan langsung oleh calon presiden periode 2024-2029, Anies Baswedan. Anies Baswedan dan Timnas Amin menggelar silaturahim di kediaman Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Selepas pertemuan, Anies menyatakan Timnas Amin sudah selesai bertugas di Pilpres 2024. Anies berterima kasih dengan Timnas Amin yang telah bekerja semaksimal mungkin selama kampanye pemilu 2024. Anies juga mengungkapkan rasa bangga dengan perjuangan yang dilakukan Timnas Amin. Ini yang sudah ditunjuk sebagai Kapten Timnas. Bukan hal yang mudah. Ya. Siang hari ini menjadi fase penutupan untuk kerja kampanye, kerja tim sukses yang sudah berlangsung sejak bulan November. Bila dimulai dengan mendeklarasikan kepada publik, maka diakhiri juga dengan menyampaikan kepada publik. Jadi pada waktu pembentukan Timnas kan kumpul kita umumkan. Dan hari ini juga kita kumpul, kita umumkan kepada publik. Bahwa Timnas Amin telah bekerja dengan sehormat-hormatnya, telah bekerja dengan sekeras-kerasnya, telah bekerja dengan semulia-mulianya. Karena itu semua yang terlibat merasa bersyukur dan bangga. Dan kami akhiri tugas itu dengan rasa syukur. Itulah sebabnya hari ini kita kumpul. Adapun kita sebagai warga negara akan terus berjuang di medannya masing-masing, di jalurnya masing-masing. Tapi kita ingin Timnasnya selesai dengan baik. Pemirsa, atlet biliar Indonesia Ferry Satriadi berhasil meraih gelar juara dalam kejuaraan biliar internasional Borneo Nine Ball International Open 2024 di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di babak final, Ferry Satriadi mampu mengalahkan Rico Herman dalam pertandingan yang cukup sengit yang berkesudahan dengan skor akhir 10-8. Babak final turnamen internasional Borneo Nine Ball International Open 2024 mempertemukan dua pebiliar handal asal Indonesia, Ferry Satriadi melawan Rico Herman. Skill mumpuni kedua atlet biliar ini membuat jalannya pertandingan cukup sengit dengan saling susul angka pada awal-awal pertandingan. Namun Dewi Fortuna berpihak kepada Ferry Satriadi yang mampu menyudahi perlawanan sengit Rico Herman dengan skor tipis 10-8 dan keluar sebagai juara di ajang bergengsi yang didukung penuh oleh PB Popsi ini.
112 atlet biliar turut ambil bagian dalam Borneo Nine Ball International Open Turnamen 2024 yang digelar di Bakut Pool and Cafe Pontianak, Kalimantan Barat. Tidak hanya atlet lokal, ajang bergengsi ini juga diikuti sejumlah atlet dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar iNews melaporkan. Menteri Agama RI Yakut Kholil Qomas hari ini mengadakan pertemuan dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik F. Al-Rabiah membahas persiapan musim haji 1445 Hijriah. Menteri Yakut tegaskan hanya visa haji resmi dari Arab Saudi yang bisa digunakan untuk ibadah haji. Dan informasi akan hadir ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews Sore edisi hari ini. Dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional. Lengkap di okezone.com. Dan akhirnya saya Aldi Hawari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Menjelang pelaksanaan ibadah haji 1445 Hijriah, Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi beserta jajaran tiba di Indonesia guna menggelar pertemuan tertutup dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Kholil Qomas, terkait membahas teknis pelaksanaan haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Taufik Al-Rabiah, kembali menegaskan larangan menunaikan ibadah haji 2024 tanpa menggunakan visa resmi yang dikeluarkan kerajaan. Kerajaan Arab Saudi pun akan menindak tegas pelanggar yang melaksanakan ibadah haji tak sesuai dengan prosedur. Visa yang boleh digunakan untuk melaksanakan haji, ya sekali lagi visa yang boleh digunakan untuk melaksanakan ibadah haji itu hanya visa yang resmi. Visa haji dan visa mujamalah resmi yang dikeluarkan oleh Kerajaan Saudi Arabia. Visa di luar itu tidak boleh dipergunakan. Visa ziarah, visa umal atau visa apapun digunakan untuk ibadah haji tidak bisa. Dan ini pemerintah Kerajaan Saudi Arabia akan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang menggunakan visa di luar visa haji resmi. Menteri Agama Yakut Kholil Qomas juga menyatakan pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan fatwa bagi para jemaah haji yang berangkat tanpa menggunakan visa resmi. Fatwa tersebut menyatakan bahwa ibadah haji tak sah jika tidak menggunakan visa resmi. Tim Liputan iNews melaporkan.